Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Gita Nabila dari Universitas Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Prancis. Saya ingin membuat tugas video resum materi PKKMB Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Materi 1 dari Profesor Dr. Patuan Raja MPD, pembelajaran di perguruan tinggi di era teknologi dan plagiarisme. Bagaimana kita menyikapi dosen? Dosen menganggap bahwa siswa itu sangat mandiri. Proses pembelajaran di universitas dan SMA itu sangat berbeda. Kehidupan kampus tidak hanya akademik. Akademik itu artinya lulus dengan praktik dan ijazah lulus dengan praktik dan ijazah, tapi kampus tidak hanya sebatas itu, tapi juga pentingnya organisasi. Terus terkait plagiarisme atau penjiplakan. Plagiarisme adalah sama seperti pencurian. Ketika melaksanakan tugas-tugas dan kita menulis dan kalimat isi kita mengambil kata orang lain atau menjiplak, itu sama saja dengan plagiarisme atau pencurian hasil. Jika tidak sengaja, itu tidak dianggap sebagai penjiplakan. Plagiarisme sama saja dengan mengambil hak orang lain. Saat kita membuat makalah atau skripsi, karya tulis, kita membutuhkan bahan. Materi 2 dari Dr. Rizwandi MPD, Sistem Perkuliahan dan Bimbingan Akademik dan Kerjasama. Analisis mahasiswa. Pertama, kemampuan akademik. Emosi yang terkendali, ada stabil dan tidak stabil, dan kondisi sosial masing-masing, kesiapan menjadi mahasiswa atau belum. 2. Bagaimana terujinya kurikulum kalian yang mengalami SMA daring? Apakah semua itu masuk atau tidak? Baik itu nanti per prodi atau secara keseluruhan. Ketiga, pemulihan interaksi sosial. Pembelajaran itu semua hilang ketika kita daring. 4. Ekosistem belajar. Kuliah itu investasi masa depan. Tujuan kita untuk bangsa dan negara kita tercinta, untuk kedua orang tua. Pada sisi yang lain, 40 juta pengangguran di Indonesia. Ini dikarenakan orang-orang yang terlalu teoritis, kemampuan komunikasi kurang baik, tidak memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Jadi disinilah kita mulai berpikir bagaimana kita mengembangkan soft skill dalam diri kita, karena yang namanya jiwa leadership dalam diri kita itu tidak tumbuh sendiri, tapi harus kita kembangkan dapat dengan cara berorganisasi, seringnya berdiskusi, kegiatan-kegiatan perkuliahan yang bermanfaat. Terus materi yang ketiga dari DRS Supriyadi MPD, fasilitas untuk perkuliahan dan mahasiswa. Fasilitas 1. Tempat parkir terpadu, ada 2, BNI dan GSG. Ini untuk menanggulangi pemanasan global, dan nanti ada fasilitas Tayo itu kayak mobil bis yang akan mengantar kita ke tiap fakultas masing-masing, dan juga ada tempat khusus yang tunanetra, tunarungu, dan lain-lain. Kita harus mampu beradaptasi dimanapun dan kapanpun, menjadi orang yang cerdas dan mampu mengatasi di segala macam tempat. Masa depan itu sangat dipengaruhi dengan kinerja masing-masing dalam diri kita.
Materi 4 dari Ibu Dr. Riswanti Rini MPD. Tugas pokok bagian kemahasiswaan dan alumni. Kita sebagai mahasiswa jangan sampai menjadi yang namanya mahasiswa kupu-kupu, yaitu kuliah pulang. Baik di bidang akademik maupun non-akademik. Itu semua harus beriringan, harus bersamaan. Yang kita utamakan yaitu akademik dan non-akademiknya. Jadi kegiatan-kegiatannya harus beriringan. Akademik harus dijalani dengan baik sesuai prodi yang telah kita ambil. Nah, begitupun dengan non-akademik. Di kemahasiswaan ada 1. Pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan penalaran kemahasiswaan. 2. Pelaksanaan layanan administrasi kegiatan kemahasiswaan. 3. Pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa. 4. Pelaksanaan fasilitas kegiatan lembaga kemahasiswaannya. 5. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kemahasiswaan dan alumni. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.